Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid Alvindra. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 13 dan 14, yaitu memiliki topik tentang penerapan kamera scan QR dan penerapan notification dan reminder notification. Untuk tujuan utamanya pada pertemuan 13 dan 14 ini untuk menggunakan dan mempelajari penerapan kamera, capture kamera, generate QR, dan penerapan notifikasi tentang reminder. Untuk bab 1 yaitu implementasi modul dan latihan. Masalah yang dihadapi bagaimana data yang sebelumnya disimpan di room database dapat disimpan ke dalam sebuah supabase, yaitu ini yaitu tabel dari transaction, di mana setiap inputan yang ada di pencarian tiket dan saling terhubung yang dapat menampilkan sebuah QR tentang detail dari tiket. Untuk errornya mungkin yang didapatkan kesalahan data masuk pada room data input yang sebelumnya ada pada sini, room database, dipindahkan ke dalam supabase ini. Yang menjadi masalahnya adalah di sini nama value pada transaksi pada entity ini harus sama dengan nama kolom yang ada pada supabase, dan nama tabel harus sama juga dengan API service di sini. Nih, nama tabelnya dia akan menampilkan tabel transaksi. Di sini kesalahannya ada pada root inputan dari supabase tidak tersambung sehingga data tidak masuk. Untuk analisis penyebabnya karena kesalahan nama metode di sini juga. Di sini nama metode yang menghubungkan transaksi fragment ini. Ketika kita ngeklik button konfirmasi, maka ia akan membuat sebuah QR yang berisikan bus rute ini, semua ini, dan akan masuk ke room database. Setelah masuk ke room database, dia akan menyimpan juga pada supabase database sini dan menambahkan value baru yaitu QR code. Nah, untuk menambahkannya kita menggunakan metode ini untuk menambahkan insert ke dalam supabase yang ada pada supabase klien ini, yang mengambil API dari transaksi API service sini. Jika sukses, maka akan muncul pembayaran berhasil dan data disimpan dari server. Untuk langkah perbaikannya, kita harus membuat tabel di supabase yaitu transaksi, yang dimana nama kolomnya harus sama dengan entity dari transaksi supabase yang dibutuhkan. Dan juga kita membuat transaksi API service untuk menampilkan isi tabel dari transaksi dengan body data transaksi supabase di sini. Dan untuk menghubungnya ke supabase, kita
menambahkan dapat menggunakan Superbase client untuk API-nya. Selanjutnya itu untuk menerapkan agar data dapat disimpan di transaksi, agar dapat tersimpan di Superbase database, kita memanggilnya di sini API SP3 dengan metode insert transaksi. Maka dia akan menampilkan detail tiket detail ini. Maka dia akan menampilkan nama bus, asal, tujuan, tanggal, jam, kursi, total harga, dan nama pesanan. Yang dimana detail tiket ini dapat di-generate dalam bentuk QR code seperti ini. Ini untuk desainnya mungkin belum begitu bagus. Fragment transaksi dulu. Untuk fragmentnya, maka dia akan muncul QR di bawah ini. Sini juga menerapkan dari mungkin tantangan atau kesulitannya. Sebelumnya data disimpan dalam bentuk room database seperti ini. Terus sekarang dia juga disimpan dalam Superbase database dalam tabel transaksi, sehingga data bisa terimport ke Superbase dan mengenerate detail tiket berdasarkan QR code, yang dimana setiap inputan pada search tiket akan ditampilkan di detail tiket. Untuk QR-nya, untuk itu kita nambahkan QR. Selanjutnya untuk melakukan scanning dari QR-nya, kita dapat menambahkan scan fragment ini. Sini kita menggunakan kamera eksekutor scanner. Ini. Selanjutnya untuk bab 2 yaitu generate QR, ada pada transaksi ini. Di mana generate QR itu mengambil inputan dari nama bus, asal, tujuan, tanggalnya, jam berangkat, jam tiba, kursi yang dipilih, harga, dan nama pemesan. Yang dimana QR code-nya di-generate di tiket detail fragment seperti ini. Ini value dari QR-nya, mengenerate data dari sini semua. Selanjutnya membuat image dari QR dengan size 500 seperti ini. Selanjutnya untuk kamera scan code, agar bisa melakukan scan-nya, kita membutuhkan scan fragment di sini dengan menerapkan kameranya, dengan menerapkan kamera eksekutor sini. Selanjutnya kita pada scan kamera, kita dapat menambahkan permission atau mengizinkan perangkat pengguna untuk menggunakan kamera dalam melakukan scan QR-nya, dengan menambahkan package util di sini, menambahkan notifikasi helper. Ini akan memunculkan pop-up dari permission pada scan kamera. Di sini digunakan untuk permission atau
pengizinan dari penggunaan scan kamera pada perangkat user. Di situ kita juga menambahkan manifest sini. Use ini untuk menggunakan kamera, sini untuk notifikasi nantinya, dan di sini ada untuk reminder. Reminder ini digunakan di util sini, reminder helper. Di sini ketika kita melakukan konfirmasi pembayaran setelah 1 menit ya, salah tuh, 1 menit, maka akan muncul reminder di atas itu telah melakukan pembayaran, atau di sini reminder receiver ya. Sini seperti notifikasi yang muncul pop-up di bagian atas perangkat. Penerapannya ada pada di sini transaksi, kalau nggak salah tuh transaksi ini, pada transaksi menggunakan reminder helper. Nah, di sini akan muncul reminder 1 menit. Nama reminder akan muncul setelah 1 menit. Ini bisa nantinya akan diganti message-nya pembayaran mungkin berhasil dilakukan. Ini untuk TOS, silahkan tunggu 1 detik. Dan reminder helper atau notifikasi reminder itu akan muncul di tiket sini. Sini nantinya akan muncul pada tiket detail fragment. Selanjutnya contoh penerapannya seperti ini. Hubungan dari materi sebelumnya, mungkin pada pertemuan 13 itu mengenerate QR yang berfungsi untuk detail dari tiket, yang dimana pada pertemuan 14 akan menampilkan pop-up permission pada scan QR. Selanjutnya yaitu bab 3, itu bukti dari pengendalian modulnya seperti ini. Untuk buktinya akan dilakukan dengan 2 device, yaitu dengan di Android Studio-nya langsung seperti ini, dan menggunakan Android. Di sini get started, contoh dulu. Di sini next. Majid. Selanjutnya ke search. Ini contohnya buat fake kan baru, tujuan Jakarta, mungkin tanggalnya tanggal 14, tanggal sekarang, kursi 1, search contoh Bus Prima Jaya Sentosa, memilih kursi sini. Nah, di sini akan muncul detail tiket ini ya, pada pembayaran atau transaksi fragment, ditambahkan nama contoh Alvindra, nomor identitas, nomor HP. Sini Shopee Pay, contoh Dana,
Selanjutnya konfirmasi pembayaran. Di sini akan pembayaran berhasil dan data tersimpan. Silakan tunggu 1 menit. Tunggu 1 menit dulu untuk menampilkan reminder dari notifikasi, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya di sini akan melakukan testing. Saya record screen dari HP untuk melakukan testing dari scan dari kode QR-nya. Nah, di sini sudah menampilkan. Nah, setelah itu maka akan bertambah di Supabase-nya. Di sini kita cek Bus Prima Sentosa Pekanbaru Jakarta Avindra 1818 dan dana tadi, dan di sini QR code-nya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Untuk kedepannya saya akan berfokus pada UI-nya, desain dari UI untuk mengimprove desain UI-nya sesuai dengan desain Figma-nya. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.